Bismillahirrahmanirrahim. Wahalan iling-ilingo sapa sira litambihi krana faidah ngilingaken litambihi krana faidah ngilingaken fi ana utawi ingsun iku musyirun kang isyarah alaika ing atase sira ayyuhal muridu hei iling-ilingo wong kang ngarepaken ayyuhal muridu hei iling-ilingo wong kang ngarepaken lil khairi maring kebagusan bibidayatil hidayati kelawan kawitane pituduh bibidayatil hidayati kelawan kawitane pituduh litujarriba supaya jajal sapa sira litujarriba supaya jajal sapa sira biha kelawan bidayatil hidayah nafsaka ing nafsu sira ail ammarata tegese kang akeh merintai maring perkara ala il ammarata tegese kang akeh merintai maring perkara ala awairaha utawa saliyane al ammarah awairaha utawa saliyane al ammarah wa tamtahinah lan supaya nyuba sapa sira biha kelawan bidayatil hidayah qalbaka ing ati sira wa makna tujarriba wa tamtahinah utawi maknane lafaz tujarriba wa tamtahinah iku wahidun kang siji wa huwa utawi wahid iku tahtabiru nyuba sapa sira marratan ing dalam suwiji ambalan ba'da ukhra ing dalam sawise ambalan kang weneh fa in sadaftah moko lamun nemu sapa sira ay wajatah tegese nemu sapa sira qalbaka ing ati sira ilaiha maring bidayatil hidayah ay bidayatil hidayati tegese bidayatil hidayah nemu mailan ingkang condong ay muhibban tegese kang demen wa nafsaka lan ing nafsu sira allati fi qalbika kang ono ing dalam ati sira biha kelawan al bidayah al bidayati tegese kawitan mutawi'atan ingkang manut ay mungqadatan tegese kang tunduk walahalan maring bidayah qabilatan ingkang nerimo ay radiyatan tegese kang ridho fi akhdiha ing dalam ngalap al bidayah
fi ahdiha ing dalem ngalap al-bidayah fadunakah moko ngalapo sapa sira fadunakah moko ngalapo sapa sira aykhud tegese ngalapo sapa sira zalika ing mengkono al-bidayah zalika ing mengkono al-bidayah at-tatallu'ah ing munggah at-tatallu'ah ing munggah ail irtiqa'ah tegese munggah oleh munggah ilan nihayati maring piro-piro katok gitu ki awas jak sampai keliru nulis ilan nihayati maring katok pakai kaf jak lebih hamzah wattagol gulah lan manjing wattagol gulah lan manjing bil ainaini kelawan ain loro oh ini gini bil ghainaini kelawan ghain loro tagolgul wa bil fa'aini lan kelawan fa loro berarti tafalful aidukulah tegese manjing aidukulah tegese manjing wasairoh lan lumaku fi biharil ulumi ing dalam segorone piro-piro ilmu ing dalam segorone piro-piro ilmu ay ulumil asrori tegese piro-piro ilmu rahasia tegese piro-piro ilmu rahasia alladunniyati kang bangsa ngersani Allah alladunniyati kang bangsa ngersani Allah allati kal bihari kang koyo piro-piro segoro allati kal bihari kang koyo piro-piro segoro fi umkiha ing dalam jerune al-ulum atau sambian balikan ke al-bihar gitu ki fi umkiha ing dalam jerune al-bihar lebih pas ke al-bihar. Bismillahirrahmanirrahim wa halit tambihi ana musyirun alaika ayyuhal muridu lil khair ingatlah ini kata Bunda Al-Imam Al-Ghazali ingatlah wahai orang yang menginginkan kebaikan ana musyirun alaika saya memberikan isyarah kepadamu bibidayatil hidayah dengan permulaan hidayah apa itu permulaan hidayah yaitu syariat awal daripada hidayah ail ibadah yaitu adalah syariat litujarriba biha nafsaka saya memberikan isyarah kepadamu tentang sebuah syariat agar supaya kalian bisa menguji hawa nafsu kalian dengan syariat. Ini pertama yang harus kita lakukan. Kita tentunya sebagai pemula dalam ajaran agama Allah. Untuk saat ini, detik ini kita pasti berada di makom bidayah, yaitu berada di makom syariat. Saat kita sekarang berada di makom syariat, ini saatnya kita menguji nafsu kita. Nafsu yang di situ selalu mengajak pada kemungkaran, il ammaratu bisu, gitu ya. Atau nafsu-nafsu yang lain. Ini kita uji. Wa tamtahina biha qalbaka, dan juga jadikan permulaan hidayah yakni syariat ini sebagai uji mental terhadap nafsumu, bahkan di ujian termasuk terhadap hatimu. Ini harus dijadikan percobaan. Pertama-tama, fa'in sodafta, nah ini
qalbaka ilaiha ay bidayatil hidayati ma'ilan ay muhibban. Ketika sudah kita uji coba pada saat ini dalam kondisi semacam ini, menguji cek menatin aku leben sampian ni kepon ma'il, berarti sudah cinta terhadap syariat, cinta dalam melakukan hal-hal sebeda dalam syariat, akan dia pejeng di situ sudah semangat ibadah selain apa sah semangat. Artinya ada rasa cinta di hati dalam menjalankan syariat. Kemudian wa nafsaka allati fi qalbiha biha al bidayati mutawi'atan ay munqadatan. Kemudian kita menemukan hati kita itu sudah tunduk mengikuti ajakan-ajakan atau mengikuti anjuran-anjuran syariat, aturan-aturan syariat ternyata sudah diikuti. Ketika kita makan berdenang makom syariat, kemudian fadunaka ay khudzalikat tatallu al irtiqa ila nihayat wattaghallulah fi biharil ulum. Ketika kita sekarang menemukan menafsuna kulaban zambian itu sudah tunduk pada hukum syariat, berjena pejeng ki pejeng, berjena abasa-basa, berjena ngelaksanakan kewajiban dalam hukum syariat kita laksanakan dengan hati yang senang, dengan rasa cinta yang sangat besar, maka fadunaka, lanjutkan perjuangan sampean. Artinya lanjutkan keistiqomahan sampean dalam menjalankan syariat, sehingga itu nanti akan membawa sampean untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu nihayah. Nihayah ini adalah makom hakikat sudah. Karena jangan diberi, kita sekarang ini proses dalam mengetahui seluruh ajaran Islam, termasuk nyari ilmu nikah. Apa hukum daripada solat bagi kita, apa hukum puasa dan seterusnya. Di samping proses untuk mendapatkan informasi seputar syariat, itu kita jalani. Informasi yang sudah kita terima kita amalkan, berarti bejeng apa bejeng, karena sudah tahu jaman solat itu wajib. Ketika dalam menjalankan tersebut didapati jaman hati kita itu sudah tunduk terhadap hukum syariat, tak neko, maka sampean harus pertahankan perjuangan semacam itu, dan itu merupakan tanda sampean akan naik ke derajat nihayah, yaitu derajat ahlul hakikat. Kalau sudah nyampe di derajat ahlul hakikat, maka siap-siap sampean akan masuk fi biharil ulum, di lautan-lautan ilmu. Apa maksud daripada lautan ilmu? Yaitu al-ulumil ladunni, ilmu ladunni, ilmu sedatang langsung dari Allah tanpa melalui perantara seorang guru. Nah, ini salah satu uji coba atau tes yang dianjurkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam menguji mental nafsu kita. Jadi mulai makin tinggal bandingkan sudah. Are abe ki bedenang makom syariat gena abanja. Bejena pejeng ku abanda. Kalau kita berada di makom syariat sudah neka-neko, ngawur jadi orang tidak mau ikut aturan syariat, maka jangan harap akan sampai pada nihayah, sampai pada makom hakikat. Begitu juga santreh mentero olia ilmu ladunni dari Gusti Allah, pegena gitu ki. Artian pegena, kita dalam proses belajar kudu gena. Kedua, ilmu yang kita serap dari hasil belajar itu kita amalkan, kita jalani.
Seiring dengan waktu kita akan sampai pada makom hakikat itu. Seiring berjalannya waktu kita akan mendapatkan ilham yang berupa ilmu laduni dari Allah. Persis seperti kisah yang dialami oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, pengarang syarah dari Al-Bukhari. Itu beliau ceritanya membaca basmalah saja itu sulitnya luar biasa bagi beliau. Dulu hati beliau itu terasa seperti sebuah batu gitu ya. Hati yang dimiliki oleh Imam Ibnu Hajar itu seolah-olah seperti kerasnya batu. Tapi lama-kelamaan sesuai dengan perjuangan beliau dan proses beliau dalam menempuh jalan hakikat itu, beliau laksanakan kelaban istiqomah sambil munajat kepada Allah. Dilalah ben pengiran paringan petunjuk. Kelaban menyepi di tengah-tengah hutan, kemudian mendapati ada tetesan air yang menetes ke atas sebuah batu. Ternyata bekas daripada tetesan air tersebut di atas batu itu sangat-sangat jelas gitu ya. Artinya sampai mulongin batu dengan ukuran yang sangat besar. Bayangkan lembutnya air itu bisa membolongi kerasnya batu. Dari kejadian tersebut akhirnya beliau di situ berpikir, oh iya, Arya betul sekali dengar ya. Kelaban kegigihan air menetesi batu tersebut itu bisa bolong. Napa boleh kerokun ada manusia. Men benar ia jogen ilmu gitu gitu. Setiap hari mendapatkan informasi keilmuan, apakah tidak akan terbuka satu saat? Setelah kejadian itu beliau langsung pulang, nyampe di satu tempat beliau belajar tengin mempeh. Tengin mempeh, dalam mempeh itu beliau menerima banyak informasi tentang keilmuan. Berarti belajar dalam mempeh bi ilhamin min Allah. Setelah bangun dari tidur, dilalah beliau langsung cerdas. Beliau langsung cerdas tanpa seorang guru. Adika saya koja ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Gusti Allah. Itu semua tidak akan mudah didapat kecuali kangkui orang-orang sepancen istiqomah dalam berjuang. Belajarnya istiqomah, ngamalaki ilmu najukan istiqomah pasti akan mudah. Oke. Wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyyaha wallahu a'lam bissawab.